Bab 386, Berita Tak Terduga. Jiang Chen bingung ketika dia merasakan getarannya perlahan mereda, tapi dia tidak takut. Setelah beberapa pengalaman hidup dan mati, kekuatan hatinya telah dinaikkan ke titik di mana itu tidak terpengaruh oleh gangguan luar. Raja Tikus melompat keluar tak lama kemudian. Tuan muda, tidak ada keanehan di bawah tanah. Seharusnya tidak terjadi gempa, mungkin itu riak dari pembatasan dalam formasi di luar gunung. Petik 2. Raja Tikus dengan jelas mengetahui keajaiban gunung dan memahami bahwa ada banyak batasan kuno dan kuat di Gunung Roh Abadi. Dia tidak berani mengebor secara acak. Jiang Chen merenung sebentar di halamannya dan merasa bahwa jika ini dipicu oleh pembatasan formasi di luar gunung, maka tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Ini bukan hal yang harus aku khawatirkan. Tidak perlu memperhatikan mereka. Saya harus fokus pada kultivasi. Bahkan jika langit runtuh, 4 sekte besar akan ada di sana untuk memikulnya. Petik 2. Jiang Chen memasuki kediamannya dan terus duduk bersila untuk melanjutkan kultivasinya. Sejak menerobos ke alam roh tingkat kelima, seolah-olah pintu inspirasi tak terbatas telah terbuka. Pemahamannya tentang Dao bela diri sangat geisering. Selain itu, banyak tekanan yang dia hadapi dari penguji dan jenius selama periode ini, yang semuanya telah berubah menjadi sumber motivasi luar yang mendorong peningkatan lebih lanjut darinya. Sekarang sudah 2 bulan sejak dia memasuki kuadran langit dan skornya telah mencapai 3.300 poin yang mencengangkan. Skor ini cukup untuk membuatnya masuk 10 besar. Dia hanya berjarak 3 hingga 400 poin dari pencetak gol terbanyak, Lei Gangyang. Pada tingkat ini, Jiang Chen memiliki keyakinan mutlak untuk melampaui Lei Gangyang dalam sisa 20-30 hari dari siklus saat ini dan mencapai puncak daftar kuadran langit. Jalan Dao bela diri mirip dengan mendayung ke hulu. Gagal maju berarti mundur. Dengan kecepatan saya, Lei Gangyang dan yang lainnya tidak akan menyerah pada kehancuran mereka dan menunggu saya untuk melampaui mereka. Mereka pasti akan membalas dendam berat terhadap saya setelah ini, dan reaksi terbesar adalah tantangan di atas ring. Jiang Chen telah mengalami kekuatan Lei Gangyang selama gangguan solonya pada pertemuan yang paling tinggi terakhir kali. Harus diakui, Lei Gangyang memenuhi reputasinya sebagai alam roh tingkat ke-7. Jiang Chen merasa bahwa hampir tidak ada cara baginya untuk mengalahkan orang seperti itu. Namun, jika mereka bertemu di atas ring, Jiang Chen memiliki banyak kartu truf dan dengan demikian harapan besar untuk memaksa pertarungan menjadi seri. Lei Gangyang memerintah para jenius lainnya seolah-olah dia adalah kepala naga. Meskipun Long Juxue memiliki konstitusi bawaan, dia belum melampaui dia. Tingkat kultivasinya setara dengan dia. Bahkan jika ini masalahnya, saya harus terus bekerja keras. Petik 2. Meskipun Jiang Chen menghargai Lei Gangyang, dia tidak melihat Lei Gangyang sebagai saingan yang ditakdirkan. Namun, Long Juxue berbeda. Dengan konstitusi bawaannya, semua kekayaan dan sumber daya sekte Matahari Ungu disalurkan ke dalam dirinya. Dia adalah duri sejati di sisinya. Jika dia tidak bisa membunuhnya di atas ring, maka dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya sebelum dia memasuki alam asal. Bukannya dia meremehkan dirinya sendiri, tetapi sektenya terlalu menghargainya. Sun Chaser monster tua adalah orang yang mendominasi tanpa alasan. Dilihat dari kepribadiannya, dia akan dengan keras menekan siapapun yang bergerak melawan Long Juxue, tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Oleh karena itu, pertandingan di atas ring adalah satu-satunya harapan Jiang Chen. Namun, tidak akan mudah untuk membunuh Long Juxue di atas ring. Keuntungannya atas dia jelas. Konstitusi bawaan dan sumber daya tanpa batas, 2 hal ini saja yang tidak dapat diukur oleh Jiang Chen saat ini. Jika bukan karena kenangan kehidupan masa lalunya dan keuntungan dari beberapa petualangan besarnya, dia mungkin benar-benar akan ditinggalkan dalam debu oleh orang ini. Berkultivasi, aku harus berkultivasi dengan marah. Jiang Chen menyadari dengan sangat mendesak bahwa jika dia ingin membunuh Long Juxue di dalam ring, dia harus memberi dirinya peluang sukses yang lebih tinggi. Baginya saat ini, yang paling mendesak untuk dinaikkan levelnya bukanlah tekniknya, tetapi level kultivasinya. Meskipun dia berada di alam roh tingkat kelima, tingkat semacam ini paling biasa-biasa saja di kuadran langit. Setidaknya ada 4 atau 5 orang seperti Lei Gangyang di alam roh tingkat ke-7 di kuadran langit, dan seiring berjalannya waktu, yang tingkat ke-6 secara alami akan meningkat. Meskipun Jiang Chen tidak merasakan tekanan untuk menantang seseorang di atasnya, tingkat kelima adalah 2 tingkat di bawah tingkat ke-7,
dan dengan demikian dia akan selalu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Lebih jauh lagi, semakin tinggi tingkat kultivasi jenius top ini, semakin besar kemungkinan mereka akan memiliki beberapa kartu truf di lengan baju mereka. Sebagai tingkat eksistensi tertinggi dalam sekte, tidak mungkin mereka tidak memiliki kartu as sebagai pilihan terakhir. Oleh karena itu, Jiang Chen sangat termotivasi untuk berkultivasi. Jika itu seseorang yang setara dengan levelnya, dia bisa benar-benar memandang rendah mereka dan menghancurkan mereka dengan mudah. Dia tidak akan takut bahkan jika mereka memiliki beberapa kartu truf. Wanita itu Long Juxue sudah berada di puncak alam roh bumi, tingkat ke-6. Jika dia menerobos belenggu alam roh bumi dan memasuki tingkat ke-7, hanya akan lebih sulit untuk membunuhnya. Seberkas cahaya melesat masuk melalui jendelanya saat dia merenung. Itu adalah mesin terbang pesan. Semua kandidat, berkumpul di alun-alun kuadran langit. Ini adalah perintah tingkat tertinggi. Semua kandidat harus bergegas ke alun-alun segera tanpa jejak penundaan. Jiang Chen berpikir sejenak, apakah sesuatu terjadi karena bumi bergetar barusan? Tubuhnya sudah keluar dari kediamannya dengan pikiran ini, dan dia menembak ke arah alun-alun. Semua kandidat telah berkumpul sesegera mungkin. Semua penguji memiliki ekspresi muram di wajah mereka, sepertinya telah bertemu dengan sesuatu yang hebat. Kelas berat dari 4 sekte juga masuk. Bahkan 4 leluhur tiba segera setelah itu. Ekspresi wajah semua orang sepertinya menyembunyikan pikiran mereka. Semuanya, 4 yang dimuliakan memiliki hal penting untuk diumumkan. Diam. Seorang penguji berdiri di depan dan menekan dengan tangannya, mengisyaratkan agar semua orang diam. 4 yang terhormat memiliki sesuatu untuk dikatakan. Dan masalah penting pada saat itu. Semua kandidat terdiam ketika mereka melihat bahwa para leluhur juga mengenakan ekspresi serius. Sun Chaser adalah yang pertama berbicara. Semuanya, riak besar terjadi di Gunung Roh Abadi sebelumnya. Saya percaya bahwa Anda juga merasakannya. Semua kandidat mengangguk. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Mengapa nenek moyang akan khawatir sebaliknya? Kami juga tidak ingin menyembunyikan masalah ini. Menurut pengamatan kami, formasi di bawah Gunung Roh Abadi telah diserang oleh seseorang. Batu roh dan kekuatan roh yang kami berikan seharusnya membuat gunung itu tetap terbuka selama 3 tahun, tetapi formasinya telah diserang, waktu yang dialokasikan untuk menjaga gunung itu telah berkurang separuhnya, atau bahkan lebih. Menurut spekulasi kami, pintu masuk gunung hanya dapat dipertahankan selama setengah tahun lagi. Petik 2. Apa? Para kandidat tercengang ketika keriuhan diskusi pecah. Formasi diserang. Maka bukankah kita harus mempersingkat kultivasi kita dan pergi lebih awal? Petik 2. Tidak mungkin. Lingkungan di sini sangat bagus. Saya benar-benar tidak ingin pergi. Ya, aku ingin berlatih selama 3 tahun penuh dan mencoba menyerang alam roh langit. Mungkinkah rencanaku akan bersulang? Ratapan sedih memenuhi udara. Jelas bahwa mereka terpengaruh oleh berita ini. Bahkan wajah para jenius top seperti Lei Gangyang dan Long Juxue sedikit berubah setelah mendengar ini. Mereka sangat terkejut dengan berita yang tiba-tiba itu. Bahkan Jiang Chen sangat terkejut. Formasi diserang. Apakah ada makhluk yang lebih kuat di Gunung Roh Abadi? Jika ini masalahnya, siapa yang bisa menjamin keselamatan kita setelah serangan hari ini? Namun, pertanyaan-pertanyaan ini hanya terlintas di benaknya, tetap tidak bersuara. Dia tahu bahwa kata-katanya tidak membawa banyak bobot, dan bahwa dia tidak memiliki banyak hak untuk berbicara sejak awal, jadi dia memutuskan bahwa dia tidak dapat diganggu dengan itu. Apakah itu 3 tahun atau 1,5, 4 sekte besar akan berada di sana untuk memikul langit jika mereka menyerah. Sun Chaser berbicara dengan keras. Setelah berdiskusi dengan para leluhur, kami mengumumkan kepada semua orang bahwa rencana seleksi 3 tahun harus diubah. Jangka waktu asli akan menyusut menjadi 1 tahun. Apa? 1 tahun? 3 tahun beralih ke 1, ini terlalu banyak perubahan. Bukankah kamu bilang kamu bisa bertahan selama 1,5 tahun? Memang, 1 tahun terlalu singkat. Sudah 8 bulan atau lebih, itu berarti kita hanya memiliki 3 atau 4 bulan tersisa di sini. Petik 2. Semua kandidat mulai berteriak dan mengeluh. Kesunyian. Nenek moyang Sun Chaser tiba-tiba meraung, auranya mendominasi saat dia mengerahkan dirinya, membuatnya runtuh seperti air pasang dan menenggelamkan keriuhan di bawahnya. Semua kandidat gemetar dan diam dengan baik. Ada logika alami dalam keputusan kami untuk mengecilkan hal-hal menjadi 1 tahun.
Hanya ada setengah dari efek formasi, bahkan mungkin lebih sedikit, yang tersisa. Oleh karena itu, kami hanya dapat memberi Anda waktu 1 tahun sebelum kami harus memilih 64 kandidat dan kemudian bersaing untuk babak 16 besar. Final untuk babak 16 besar juga membutuhkan waktu. Ini adalah tindakan besar, dan 4 sekte besar secara alami tidak akan buru-buru mengabaikan ini. Oleh karena itu, sisa waktu akan tersisa untuk seleksi akhir. Bagaimanapun, titik seleksi adalah final untuk memilih kandidat ranah asal terbaik. Mulai sekarang, kamu hanya punya 3 hingga 4 bulan lagi. Akan ada siklus lain yang tersisa setelah ini. Kami akan memilih 64 yang terkuat setelah itu untuk melakukan seleksi akhir. Nada suara nenek moyang Sun Chaser mendominasi. Ini adalah bagaimana keadaan sekarang. Anda dapat kembali dan memanfaatkan setiap detik dan menit untuk berlatih jika Anda dapat menerimanya, atau keluar jika Anda tidak bisa. Tidak ada yang berani mengatakan apapun ketika seorang kultivator alam asal mengamuk. Meskipun banyak yang tidak senang, ini adalah gambaran yang lebih besar. Jika bahkan keempat leluhur tidak bisa berbuat apa-apa, apa yang bisa mereka lakukan? Jiang Chen berpikir dalam-dalam setelah mendengar ini. Kecelakaan terus saja terjadi. Saya pikir saya tidak memiliki cukup waktu sebelumnya, tetapi waktu bahkan lebih penting sekarang. Semua orang akan berkultivasi dengan marah dalam 3 hingga 4 bulan ke depan. Saya perlu meningkatkan rencana saya. Jiang Chen juga merasakan tekanan turun padanya ketika dia mendengar bahwa 3 tahun telah menyusut menjadi 1. Dia yakin bahwa dia bisa mencapai alam roh tingkat ke-7 atau bahkan lebih tinggi dalam 3 tahun. Tapi sekarang setelah dia menerima berita tentang pengurangan jangka waktu, dan dengan final yang berlangsung tepat setelahnya, dia merasakan tekanan menatap wajahnya. Bab 387, Rencana Menyerang Kuadran Langit. Keempat leluhur jelas tidak tertarik menjelaskan apapun. Ketika seseorang mencapai level mereka, mereka dapat sepenuhnya mengabaikan pikiran dan perasaan orang-orang di bawah mereka. Apa yang harus mereka lakukan adalah bertindak dengan cara yang terbaik untuk gambaran yang lebih besar. Apa yang dapat dilakukan oleh orang-orang di bawah mereka adalah memberikan kepatuhan yang mutlak dan mutlak. Jiang Chen mendengarkan mereka sebentar dan dia mengerti bahwa tidak ada yang bisa dilakukan. Dia tidak tinggal diam saat dia diam-diam mundur dari kerumunan dan melesat menuju kediamannya sendiri. Dia merasa bahwa waktu sangat penting, dan dia tidak lagi punya waktu untuk disia-siakan. Jiang Chen dengan santai melihat ke arah kuadran bumi ketika dia mencapai pintunya dan menghela nafas ringan. Liu Wencai dan Fatilu, jika kalian telah membebaskan diri kalian dengan baik, siklus ini adalah kesempatan terakhir kalian. Jika Anda masih tidak dapat mencapai kuadran langit dalam siklus ini, maka Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan. Sekarang adalah akhir dari siklus ketiga, dengan hanya 20 hingga 30 hari tersisa. Jika kandidat kuadran bumi tidak bisa masuk 10 besar, mereka tidak akan berhasil masuk ke kuadran langit untuk siklus keempat. Karena seleksi 3 tahun telah dipadatkan menjadi 1 tahun, siklus keempat akan menjadi siklus terakhir dalam seleksi. Jiang Chen memfokuskan kembali pikirannya ketika dia kembali ke kediamannya dan dia mulai menyusun rencananya. Pertandingan terakhir akan datang dalam 3 hingga 4 bulan. Saya percaya bahwa kandidat kuadran langit akan mati-matian berkultivasi mulai hari ini. Berita tak terduga dari hari ini memberi tekanan luar biasa pada Jiang Chen. Sepertinya aku perlu menyesuaikan rencanaku lagi. Saya perlu mengambil beberapa risiko selain membangun fondasi yang lambat dan mantap itu. Dia dengan cepat mengocok melalui beberapa rencana dalam pikirannya. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah meningkatkan level kultivasinya, dan jalan pintas tercepat untuk itu adalah terus menyerap kekuatan roh tanpa batas, menempa dan memperkuat lautan rohnya. Apa yang paling tidak dimiliki Jiang Chen sekarang adalah sumber kekuatan roh, dan itulah mengapa dia mengarahkan pandangannya untuk memasuki sekte pohon berharga. Dari 4 sekte besar, sekte pohon berharga memiliki sumber daya paling banyak, persis seperti yang dia butuhkan. Dibandingkan dengan para jenius utama, saya tidak memiliki sumber daya yang cukup. Meskipun lingkungan kultivasi kuadran ini sangat unggul, saya masih tidak dapat menutup celah tanpa sumber daya yang baik di tangan saya. Sepertinya aku harus menggunakan kedua item itu. Jiang Chen mencari di sekitar cincin penyimpanannya dan mengeluarkan 2 inti kristal dengan energi roh yang melimpah di dalamnya. Keduanya berwarna merah seluruhnya dan mereka berkilau dengan cahaya yang bersinar,
seolah-olah mereka adalah permata yang paling indah. Salah satunya lebih besar dan jelas memiliki lebih banyak kekuatan roh di dalamnya. Itu adalah inti dari Red Scarlet Virelizat. Yang lainnya sedikit lebih kecil dan sedikit redup, itu adalah inti dari Raja Gagak Api. Inti-inti ini mewujudkan esensi dari langit dan bumi. Apa yang disebut batu roh di dunia Dao bela diri sebagian besar adalah inti dan tulang dari makhluk roh di zaman kuno, setelah berubah menjadi batu roh dengan berlalunya waktu. Inti-inti ini belum kehilangan kekuatan rohnya dan esensinya masih ada. Ki roh mereka lebih banyak daripada batu roh tua itu. Petik 2. Jiang Chen berpikir sejenak dan dia masih memutuskan untuk menggunakan inti Raja Gagak Api. Raven King adalah puncak dari alam roh dan intinya relatif lebih mudah untuk disempurnakan. Dengan tingkat kultivasi saya saat ini, hampir tidak mungkin memperbaiki inti Virelizat dalam 3 hingga 4 bulan. Jiang Chen menimbang segalanya dan dia memutuskan untuk tidak serakah, dimulai dengan inti Raven King terlebih dahulu. Meskipun Virelizat adalah makhluk peringkat suci dan intinya jauh lebih besar daripada Raja Raven, karena kekuatan roh di dalamnya terlalu kuat, Jiang Chen tidak bisa menguasainya saat ini. Menempatkan inti Virelizat, Jiang Chen melemparkan inti Raven King dengan tangannya beberapa kali. Ini adalah salah satunya, sebuah cahaya berkilauan di mata Jiang Chen. Dia tahu bahwa meskipun itu adalah inti dari Raven King, tidak akan semudah itu untuk memperbaikinya. Namun, dia masih lebih percaya diri tentang inti Raven King daripada tentang Virelizat. Lagi pula dia bukan seorang kultivator biasa. Jika seorang kultivator biasa dengan berani mencoba untuk memperbaiki inti yang berada di puncak alam roh, kemungkinan besar kekuatan roh yang sangat besar akan menyerang tubuh mereka dan memakannya sebagai gantinya. Namun, Jiang Chen memiliki banyak cara untuk mengendalikan serangan balik, bagian dari banyak peluang dari ingatannya tentang kehidupan masa lalunya. Dia memiliki terlalu banyak metode untuk dipilih dalam hal ini. Inti Raven King memiliki kekuatan roh yang cukup, jadi jika aku sepenuhnya memperbaikinya, itu adalah jaminan bahwa aku bisa masuk ke alam roh tingkat ke-6. Mari kita lihat apakah aku bisa masuk ke alam roh langit dalam 3-4 bulan. Ambisi dan tujuan Jiang Chen sangat besar. Tujuannya adalah untuk mencapai alam roh tingkat ke-7. Dia sangat menyadari bahwa jika dia memasuki level ke-6, peluangnya untuk menang saat melawan Lei Gangyang adalah 50-50. Jika dia melawan Long Juxue, yang telah menembus ke alam roh langit, peluangnya untuk menang adalah sekitar 40%. Tetapi jika dia bisa sampai ke alam roh langit, segalanya menjadi sangat berbeda. Dia benar-benar bisa menghancurkan seseorang di level yang sama. Bahkan jika Long Juxue adalah putri favorit surga dan telah menggabungkan kekayaan seluruh sekte Matahari Ungu, Jiang Chen yakin bahwa dia akan dapat menghancurkannya tanpa keraguan sama sekali. Lagi pula, setelah tingkat kultivasi mereka sama, apa yang disebut keunggulan Long Juxue semuanya tidak bersemangat, dan keuntungan dari pengetahuan bela diri Jiang Chen yang sangat besar, dengan teknik yang jauh melebihi apapun di 16 kerajaan, akan benar-benar ditunjukkan. 3-4 bulan, alam roh tingkat ke-7, sebuah tampilan tegas ditembak keluar dari mata Jiang Chen. Aku akan mempertaruhkan segalanya untuk tujuan itu. Memang, seperti yang dia pikirkan, ketika kerangka waktu pemilihan telah dikompresi menjadi 1 tahun, suasana di kuadran langit segera berubah. Para jenius yang telah memikirkan tentang cara mengumpulkan poin semuanya kembali ke tempat tinggal mereka dan mulai berkonsentrasi pada kultivasi. Tidak ada gunanya lagi menggiling poin. Kuncinya di sini adalah untuk meningkatkan kekuatan mereka. Menjadi lebih kuat adalah cara yang benar. Pemilihan akhir tidak didasarkan pada poin, melainkan didasarkan pada kekuatan bela diri dan pembudidaya berjuang untuk itu dengan setiap pukulan dan tendangan. Oleh karena itu, jumlah orang di area misi sangat berkurang hampir dalam semalam. Selain mereka yang berperingkat lebih rendah dan membutuhkan poin untuk maju, hampir tidak ada orang lain yang mengunjungi area misi. Skor Jiang Chen sekarang kokoh di 10 besar, jadi dia secara alami tidak perlu memikirkan peringkatnya. Namun, meskipun dia fokus pada kultivasinya, dia kadang-kadang meluangkan waktu untuk mengumpulkan beberapa poin untuk memastikan bahwa peringkatnya tidak terlalu tertinggal. 20 hingga 30 hari terakhir dari siklus ketiga berlalu begitu saja. 10 kuadran langit terakhir secara brutal dihilangkan setelah siklus keempat, dan 10 kuadran bumi teratas berhasil masuk ke kuadran langit. Yang mengejutkan Jiang Chen adalah bahwa Liu Wenchai memang berhasil masuk ke kuadran langit,
dan dia bahkan naik identitas sebagai juara kuadran bumi dengan momentum yang dahsyat. Kakak Boulder, kita akhirnya bertemu lagi. Mata Liu Wenchai merah ketika dia melihat Jiang Chen, dan dia merasa sulit untuk menyembunyikan keadaan emosinya. Jiang Chen menilai Liu Wenchai dan dia menemukan bahwa dalam 3 bulan yang singkat ini, perubahan yang terjadi pada Liu Wenchai hanya dapat digambarkan sebagai transformatif. Bagus, sepertinya kamu tidak malas dalam 3 bulan terakhir, bagus sekali. Liu Wenchai merasa sangat berterima kasih kepada Jiang Chen. Dia merasa bahwa dia hanya mencapai prestasinya saat ini karena Brother Boulder. Jika bukan karena botol kecil darah binatang dari Brother Boulder dan petunjuknya, dia tidak akan pernah meningkat begitu cepat. Dapat dikatakan bahwa Liu Wenchai telah tumbuh menjadi keajaiban di kuadran bumi selama 3 bulan terakhir. Dia bangkit dengan kekuatan petir yang tak tertahankan di kuadran bumi dan dia telah menyapu semua lawannya, menyerbu dengan ganas ke kuadran langit. Keajaiban Liu Wenchai adalah yang kedua setelah legenda Jiang Chen di kuadran bumi. Brother Boulder, saya berhutang budi kepada Anda karena telah dilahirkan kembali. Saya memiliki pencapaian saya hari ini bukan karena saya bergabung dengan Myriad Spirit Sect, tetapi karena saya mengenal Anda. Saya tidak tahu bagaimana mengucapkan kata-kata yang mengesankan, tetapi jika Brother Boulder ingin saya menyerang Gunung Pedang dan Lautan Api di masa depan, saya bahkan tidak akan mengerutkan alis saya. Wenchai, semua yang telah saya lakukan adalah memungkinkan Anda untuk mengambil lebih sedikit jalan berliku. Poin kuncinya masih terletak pada potensi besar Anda yang terkunci di dalam diri Anda, dan itu bahkan jarang terjadi di antara para jenius dari 16 kerajaan. Saya sudah berada di kuadran langit selama 3 bulan dan saya belum melihat siapapun yang berpotensi menyaingi Anda. Sangat disayangkan bahwa hanya ada 3 bulan tersisa sampai pemilihan, atau Anda akan bangkit seperti angin dan hujan di kuadran langit dan menghancurkan para jenius itu dengan sangat buruk sehingga mereka akan membuang baju besi mereka. Petik 2. Jiang Chen menepuk bahu Liu Wenchai dan menyemangatinya. Dia tidak berbasa-basi, tapi dia benar-benar terkejut dengan potensi Liu Wenchai. Wenchai, jalan ada di bawah kakimu. Anda harus percaya bahwa bahkan sekarang, potensi dalam tubuh Anda belum sepenuhnya dimanfaatkan. Saya juga tidak tahu seberapa besar potensi yang Anda miliki, tetapi yang saya yakini adalah bahwa kekuatan di dalam tubuh Anda belum sepenuhnya terungkap. Liu Wenchai tenggelam dalam pikirannya setelah mendengar kata-kata ini dan mengangguk. Kakak Boulder, Jiang Chen merentangkan tangannya dan tiba-tiba melihat keluar. Seorang teman akan datang. Kalian bisa saling mengenal hari ini juga. Suara kuningan Tang Hong terdengar segera setelah Jiang Chen selesai berbicara. Bos, kami pindah ke tempat baru hari ini berdasarkan peringkat kami. Tempat tinggalmu sepertinya perlu dikosongkan. Tang Hong berjalan dengan langkah besar dan dia sedikit berhenti ketika dia melihat seseorang sudah hadir di halaman Jiang Chen. Dia menggaruk kepalanya yang penuh dengan rambut merah berantakan. Bos, siapa dia? Juara baru kuadran bumi. Dia baru saja tiba di sini hari ini. Namanya Liu Wenchai, salah satu saudaraku di kuadran bumi. Mata Tang Hong berputar saat dia menilai Liu Wenchai dan tertawa aneh, tiba-tiba melangkah maju untuk mengulurkan tangan dan membuat gerakan menggenggam ke arah Liu Wenchai. Liu Wenchai terkejut, tetapi dia bereaksi dengan cepat. Dia memeriksa dengan tangan kanannya dan membuat gerakan menjentikkan, menyebarkan kekuatan di belakang genggaman Tang Hong. Ketika kedua kekuatan bertemu bersama, mereka berdua mundur selangkah. Kandidat di kuadran bawah memiliki kekuatan seperti ini. Tang Hong memiringkan kepalanya, cahaya ketidakpercayaan bersinar di matanya. Tang Hong adalah orang yang lugas dan dia berpikir paling tinggi dari orang-orang dengan kemampuan sejati mereka, terutama ketika Liu Wenchai adalah saudara Jiang Chen. Dia tidak memiliki niat jahat di balik langkahnya, dia hanya ingin menyelidiki yang lain. Setelah pengujian, dia menemukan bahwa yang lain memang pantas mendapatkan reputasinya dan dia sangat gembira. Haha, kakak bos baik-baik saja. Ayo, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tang Hong, pengikut baru bos di kuadran langit. Tang Hong mengulurkan tangannya yang seperti kipas dan tersenyum sedikit malu. Jiang Chen tersenyum dan berkata kepada Liu Wenchai, dia adalah Tang Hong, pria yang lugas dan saudaraku. Ekspresi marah Liu Wenchai berubah bahagia ketika dia mendengar ini dan dia juga mengulurkan tangannya. Bagus, gerakan yang bagus. Tang Hong menyeringai, kamu juga cukup kuat dan kamu berhak menjadi saudaraku. Liu Wenchai bukan orang kecil untuk memulai,
tapi dia hanya mencapai bahu Tang Hong. Ketika dia melihat pria besar yang pemalu dan jujur ini, kesan pertama Liu Wencai tentang dia agak baik. Mereka bertiga telah menjadi teman baik setelah bentrokan awal dan tersenyum ketika mereka memasuki rumah, mengobrol dengan gembira. Bab 388, Terobosan Long Juksue. Liu Wencai jujur dan setia, sedangkan Tang Hong baik hati dan jujur. Ketika dua orang jujur disatukan, itu menjadi pemandangan yang agak menarik. Mereka benar-benar bergaul dengan luar biasa. Setelah minum beberapa cangkir anggur, Tang Hong tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menamparkan pahanya. Bos, aku hampir lupa. Saya di sini untuk mengingatkan Anda untuk bergegas dan bergerak. Jika Anda melewatkan waktu pindah dan menunda orang lain masuk, Anda bisa mendapatkan poin berlabuh jika mereka mengadukan Anda. Jiang Chen tersenyum. Jangan khawatir, dia tidak akan menggangguku, jangan khawatir. Bagaimana kamu tahu? Anda belum bertemu dengan mereka. Tang Hong agak skeptis. Haha, siapa bilang aku belum? Apa yang tampak jauh sebenarnya sudah dekat. Liu Wencai adalah juara kuadran bumi dan telah diberi nomor tempat tinggal 91. Wencai, maukah kamu mengusirku? Liu Wencai juga mulai tertawa. Tang Hong berhenti dan kemudian menyadari apa yang terjadi di sini. Dia terkekeh dengan cara yang konyol dan menggaruk rambutnya. Aku belum memikirkannya, haha. Bos, Anda datang ke sini sebagai juara kuadran bumi, dan sekarang adik laki-laki Wencai adalah juara baru kuadran bumi. Ini adalah warisan kejuaraan. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Wencai benar-benar kuat. Tang Hong, Anda harus berdebat dengannya sesekali jika Anda memiliki kesempatan untuk melakukannya. Jiang Chen memandang Tang Hong dengan penuh perhitungan. Tatapan itu membuat rambut Tang Hong putus asa. Bos, aku bukan cewek, untuk apa kamu memeriksaku? Jiang Chen tidak memperhatikannya dan hanya memeriksanya selama beberapa waktu, akhirnya mengangguk. Tang Hong, tubuhmu tinggi dan kekar, kamu seharusnya juga memiliki warisan garis keturunan yang menarik. Sangat disayangkan bahwa Anda belum menerima sumber daya terbaik dari sekte pohon berharga. Wencai, ingat darah binatang yang kuberikan padamu terakhir kali. Nada suara Liu Wencai berubah serius ketika dia mendengar ini. Brother Boulder, darah binatang itulah yang memungkinkan saya untuk dilahirkan kembali. Bagaimana aku bisa lupa? Tang Hong adalah saudaraku dan aku tidak bisa memperlakukannya dengan buruk. Saya juga berencana untuk memberinya sebagian dari darah binatang. Namun, dia tidak memiliki metode sekte Anda dan kemungkinan tidak memiliki pengetahuan dalam pemurnian darah binatang. Saya ingin Anda memberinya beberapa petunjuk dan membantunya memperbaiki darahnya. Tang Hong memulai, Bos, darah binatang apa? Jiang Chen merenung dalam diam, cahaya melintas di matanya saat dia berkata dengan suara rendah, tidak ada orang lain di sini, jadi aku tidak akan merahasiakan ini dari kalian. Darah ini adalah darah makhluk peringkat suci. Apa? Ketidakpercayaan bersinar di mata Liu Wencai saat dia gemetar. Dia telah menduga bahwa binatang ini kemungkinan besar berada di puncak alam roh, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa itu adalah darah makhluk peringkat suci. Pikiran Tang Hong terasa agak kabur, itu adalah gagasan yang agak tak terlukiskan. Namun, dia tahu betul apa arti makhluk peringkat suci. Tidak perlu sandiwara. Jiang Chen melambaikan tangannya untuk menahan reaksi berlebihan mereka. Wencai, apakah menurutmu akan ada kesulitan untuk ini? Liu Wencai berkata dengan tegas, kita semua bersaudara di sini, apa kesulitan dalam hal-hal kecil ini? Belum lagi bahwa pemurnian darah binatang tidak ada hubungannya dengan seni rahasia sekte tersebut. Tang Hong menggaruk kepalanya, Bos. Tang Hong, untuk menggambar sebanyak mungkin, kamu harus dibuat ulang sepenuhnya seperti Wencai. Efek terkecilnya juga akan cukup untuk mengubah potensi Anda dan menghilangkan kotoran di dalam tubuh Anda, sangat meningkatkan potensi dao bela diri Anda. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh obat di sekte pohon berharga. Tang Hong mengangguk kayu, tampaknya memahami kata-kata Jiang Chen, tetapi juga tampaknya tidak. Dia tahu bahwa Jiang Chen berbicara tentang hal-hal besar, tetapi dia tidak begitu mengerti caranya. Jiang Chen memecah segalanya dengan lebih jelas. Biarkan aku begini, saya bertemu Liu Wencai di kuadran mistik dan berteman dengannya di kuadran bumi. Di kuadran bumi, dia khawatir kultivasinya tidak mencukupi, dan akibatnya dikirim kembali ke kuadran mistik. Tapi sekarang, dia tiba di kuadran langit dengan momentum besar, semuanya dalam waktu 3 bulan yang singkat. Tang Hong,
Beritahu saya di mana menurut Anda kekuatan Wen Chai saat ini akan berada di kuadran langit. Petik 2. Tang Hong berpikir sejenak. Kekuatan saudara laki-laki oleh Wen Chai sedikit kurang dari milikku, tetapi seharusnya tidak ada banyak masalah baginya untuk menempati peringkat 30 besar. Jiang Chen tersenyum. Saya berani bertaruh bahwa dia akan berhasil masuk 16 besar dalam 3 bulan, dan terus melaju lebih tinggi dari itu. Sekuat itu. Tang Hong menemukan itu agak sulit dipercaya ketika dia memiringkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke Liu Wen Chai. Skeptisisme tertulis di seluruh wajahnya. Tang Hong, kamu harus percaya bahwa setiap orang memiliki caranya sendiri. Wen Chai telah menemukan jalannya sekarang, dan saya harap Anda menemukan jalan Anda sesegera mungkin. Jiang Chen memiliki beberapa petunjuk dorongan dalam nada suaranya. Kekuatanmu sekarang sedikit lebih kuat dari Wen Chai, tapi potensi dalam tubuh Wen Chai sekarang jauh melebihi rekan-rekannya. Dia tidak akan menjadi lebih buruk sama sekali ketika ditempatkan di antara para jenius terkemuka. Potensi Anda juga cukup bagus, tetapi saya merasa bahwa Anda adalah gudang harta karun yang belum sepenuhnya digali juga. Petik 2. Jiang Chen mengeluarkan sebotol darah virilisat. Kamu harus memurnikan darah makhluk peringkat suci. Anda harus berkonsultasi dengan Wen Chai tentang cara terbaik untuk menyerap sesuatu. Dia adalah murid Sekte Roh Segudang dan akan memiliki banyak ide di bidang ini. Sesederhana Tang Hong, dia tahu bahwa ini adalah kejadian yang sangat kebetulan saat dia menerima darah binatang. Dia berbicara kepada Liu Wen Chai, oleh saudara Wen Chai, bukan karena saya tidak percaya pada kekuatan Anda, tetapi saya benar-benar harus melihat apakah darah binatang ini sekuat itu. Hehe, jika saya bisa seperti Anda, maka saya akan benar-benar berhasil. Aku akan menginjak semua jenius omong kosong itu. Dendam Tang Hong terhadap para jenius terkemuka itu bukan hanya tipikal. Tang Hong, Wen Chai tidak dapat membantumu secara gratis. Anda perlu membantunya berasimilasi ke kuadran langit sesegera mungkin. Temani dia dalam poin pertanian dan bantu dia masuk ke 64 besar setidaknya. Tang Hong mengangguk dengan penuh semangat. Hehe, tidak masalah sama sekali. Oleh saudara Wen Chai, datang. Duduklah di kediamanku. Jiang Chen juga berkata, Hei Wen Chai, kediaman ini milikmu sekarang. Aku akan pergi ke kamar baruku. Skor Jiang Chen telah meningkat gila-gilaan dalam siklus ini, dan dia berhasil mencapai posisi nomor 8. Oleh karena itu, tempat tinggalnya sekarang telah berubah. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa Liu Wen Chai dan Tang Hong merasa seperti teman lama pada pertemuan pertama mereka, dan mereka menjadi teman yang paling akrab setelah beberapa hari. Liu Wen Chai membantu Tang Hong memurnikan darah binatang, dan Tang Hong membantunya mengumpulkan poin. Kerjasama mulus mereka menjadi pemandangan baru di kuadran langit. Meskipun perubahan Tang Hong tidak sekonyol Liu Wen Chai setelah memurnikan darah binatang, transformasinya masih cukup mencengangkan. Mereka pertama kali mulai dengan tubuhnya. Dia besar dan kekar untuk memulai, dengan punggung harimau dan pinggang beruang, tapi sosoknya menjadi lebih besar, bahkan lebih kuat, setelah memurnikan darah binatang. Otot-ototnya tampak seperti telah dilemparkan dari perunggu cair, memberikan rasa kekuatan ledakan. Memurnikan darah binatang juga memungkinkan Tang Hong menambahkan beberapa jejak kecantikan liar, yang sepenuhnya ditunjukkan pada bingkainya. Bahkan Liu Wen Chai harus menghela nafas. Oleh Tang, kamu seharusnya tidak menjadi murid dari Sekte Pohon Berharga. Anda tampak lebih seperti salah satu dari kami. Petik 2. Memang, keganasan yang ditunjukkan oleh tubuh Tang Hong adalah sesuatu yang sangat jarang dilihat Liu Wen Chai bahkan pada murid-murid Sekte Roh Segudang. Adapun Jiang Chen, dia sangat berharap dia bisa membagi setiap hari menjadi 2 untuk digunakan. Memperbaiki inti Raja Gagak Api memang merupakan tugas yang sangat besar. Itu adalah hal yang baik bahwa Jiang Chen memiliki banyak pengetahuan dan banyak metode yang memungkinkannya untuk secara perlahan dan nyata menerobos seiring berjalannya waktu. Dia berhasil menerobos ke alam roh tingkat ke-6, 3 hari setelah Liu Wen Chai memasuki kuadran langit. Namun, tingkat ke-6 tidak lagi cukup untuk memuaskan Jiang Chen. Tujuannya adalah tingkat ke-7, alam roh langit. Inti Raven King memegang inti dari kultivasi Raja Raven seumur hidup. Kelimpahan kekuatan rohnya jauh melampaui harapan Jiang Chen. Jiang Chen memiliki banyak metode dan ide penyempurnaan untuk memastikan bahwa kekuatan roh sesedikit mungkin akan terbuang percuma. Dia memanfaatkan setiap tetes esensi.
Itu adalah hal yang baik bahwa rencana Lei Gang yang sebelumnya untuk menekan Jiang Chen benar-benar terbalik dengan perkembangan kecelakaan ini. Tidak ada yang punya waktu luang untuk hal seperti itu sekarang. Seiring berjalannya waktu, pentingnya poin akan semakin berkurang. Secara alami, minat mereka untuk menekan Jiang Chen sangat menurun. Namun, Long Juxue adalah pengecualian. Hari itu di kediamannya, pilar kemegahan tiba-tiba menembus awan, disertai dengan tangisan burung phoenix. Mata indah Long Juxue terbuka, penuh dengan keyakinan saat aura, aku sendiri yang tertinggi di langit dan bumi ini, mengalir di sekitar keberadaannya. Cahaya tak terduga mengelilingi Long Juxue, seringan asap dan kabur seperti kabut, membuat orang merasa sangat kecil dibandingkan. Cahaya itu perlahan-lahan mengambil bentuk aliran udara yang menakjubkan, membumbung dan melayang di atas kepalanya seolah-olah burung phoenix biru. Apakah ini alam roh langit? Long Juxue perlahan menghembuskan udara busuk saat seluruh sikapnya berubah. Matanya menjadi lebih dingin saat sikapnya menjadi lebih menyendiri. Ada kekuatan yang kuat di mata Phoenix-nya, seolah-olah dia bisa membekukan seseorang secara instan. Alam roh langit. Ketika panggilan Clarion Phoenix Long Juxue terdengar di seluruh kuadran langit, banyak kandidat dalam kultivasi terganggu. Ketika mereka melihat ke arah sumber suara, mereka melihat sepetak kekuatan yang membekukan, dan aura membubung hingga ke bintang-bintang. Kekuatan roh membubung ke langit, ini adalah aura ahli alam roh langit. Si Yunyun dari Flowing Wind Sekte bergumam pelan pada dirinya sendiri saat dia menatap aura itu. Arah itu, peluit yang jelas ini. Mungkinkah Long Juxue dari Sekte Matahari Ungu telah menerobos? Jenius pertama Luosi dari Sekte Roh Segudang memiliki tatapan serius di matanya, dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Lian Changhai dari Sekte Pohon Berharga memasang ekspresi terkejut di wajahnya yang kurus dan pucat. Alam roh langit kedua telah lahir di Sekte Matahari Ungu. Apakah sekte ini ditakdirkan untuk mengklaim semua kemuliaan dalam pemilihan ini? Lei Gangyang menyaksikan kemegahan es naik ke langit, sebuah gravitasi hadir dalam ekspresinya yang belum pernah terlihat sebelumnya. Otot-otot wajahnya juga sedikit berkedut. Long Juxue, meskipun kamu telah menembus ke alam roh langit, kamu harus mengalahkanku terlebih dahulu jika kamu ingin aku melepaskan gelar jenius pertama di sekte. Cheng Xi, murid pertama di bawah guru Sui Yue, merasa sedih dan patah hati. Konstitusi bawaan, sumber daya sekte terbaik, dan kekayaan terkuat. Saya telah mengikuti tuan terhormat selama bertahun-tahun tetapi digantikan dalam satu malam oleh wanita ini. Jalan Dao bela diri memang kejam. Hanya Jiang Chen, yang berdiri di kediamannya, yang mengerti apa yang terjadi ketika dia melihat keributan itu. Long Juxue jalan itu, mondar-mandir dan memamerkan kekuatannya. Dia mencoba membuat kagum para jenius lainnya, bukan? Petik 2. Jiang Chen secara alami tahu bahwa tampilan seperti itu tidak ada saat menerobos ke alam roh langit. Semua ini secara alami adalah sesuatu yang Long Juxue sengaja kenakan. Tujuannya lebih dari jelas. Bab 389, Permainan Pikiran Long Juxue. Long Juxue telah menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, seolah-olah dia adalah penguasa yang turun ke kuadran langit. Harus dikatakan, dia telah berhasil mencapai tujuannya dengan penampilan itu. Terobosannya yang kuat telah melahirkan perasaan pasrah yang mendalam, karena tidak mampu bersaing dengan musuh ini di dalam para jenius teratas dari 4 sekte besar. Bukannya mereka meragukan diri mereka sendiri, tetapi semua orang tahu bahwa begitu konstitusi bawaan menerobos ke alam roh langit, tidak ada rekan mereka yang bisa menahan diri di depan pembudidaya ini. Bahkan seseorang sekuat Lei Gang yang tidak akan mampu melakukannya. Sedalam potensi yang lain, mereka bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk berhasil menantang Long Juxue. Hanya Jiang Chen yang merasa sangat meremehkan tindakan Long Juxue. Semakin banyak wajah misterius yang dia kenakan dan semakin dia ingin membuat orang lain kagum, semakin Jiang Chen merasa bahwa dia takut ketahuan. Seluruh kuadran langit telah tenggelam dalam depresi yang pasrah, tetapi Jiang Chen tetap tidak tergerak. Hati daunnya hampir tidak terpengaruh saat dia terus berkultivasi dengan kecepatannya sendiri. Tidak ada satupun kesalahan langkah yang akan ditoleransi sekarang karena penyempurnaan inti Raven King telah mencapai langkah ini. Sangat disayangkan bahwa dia masih sedikit kekurangan waktu. Setelah beberapa perhitungan cepat, Jiang Chen sampai pada kesimpulan bahwa, dengan kecepatannya saat ini, 1 bulan pelatihan lagi akan meningkatkan harapannya untuk menembus alam roh langit menjadi 60, mungkin 70%. Tetapi batas waktu 1 tahun semakin dekat, dan waktu semakin singkat.
Dia hanya memiliki 20–30% jaminan untuk menerobos saat ini. Namun, inti Raven King tidak hanya meningkatkan tingkat kultivasi Jiang Chen, tetapi juga membawa peningkatan yang nyata pada kekuatan Jiang Chen. Dia sekarang bisa mengendalikan 18 teratai dari teratai api dan es yang menyihir. Teratai api khususnya adalah sesuatu yang sekarang dapat disebarkan Jiang Chen dengan mudah dan gesit seperti gerakan cairan ikan di dalam air. Inti Raven King memiliki efek tak terbantahkan pada urat roh atribut api Jiang Chen. Ketika hari-hari berlalu, hanya ada 1 bulan tersisa sampai batas waktu tahun. Jiang Chen juga menghitung hari. Pada tingkat ini, akan sangat sulit bagiku untuk mencapai alam roh langit dalam setahun. Waktu sangat penting sekarang, jika saya terus berjuang untuk terobosan, peluang saya untuk sukses kemungkinan hanya 30%. Menggunakan seluruh bulan lalu untuk mengejar 30% ini bukanlah langkah terbaik. Petik 2. Fakta Long Juksue menerobos ke alam roh langit sudah menjadi kebenaran yang tak terbantahkan. Jika aku menerobos, aku benar-benar akan menghancurkan Long Juksue. Namun, mengingat tingkat saya saat ini, saya harus menggunakan bulan lalu ini untuk mengasah teknik saya. Dalam pertandingan ring, kultivasi alam roh tingkat ke-6 saya seharusnya tidak menemui kesulitan jika saya menantang kandidat tingkat ke-7. Jika aku memiliki keunggulan yang tak terbantahkan di bidang teknik dan metode bela diri, maka bukan tidak mungkin bagiku untuk menang atas Long Juksue. Ini adalah pemikiran dan rencananya saat ini. Jika dia tidak lebih mengasah tekniknya dan menghabiskan bulan terakhir untuk mengejar alam roh langit, dia akan dirugikan jika dia gagal karena tekniknya tidak mendapat perhatian yang tepat. Sebaliknya, jika dia menghabiskan bulan terakhir ini untuk lebih mempertajam tekniknya dan menggunakannya bersama-sama, maka ini mungkin memiliki manfaat terbesar sebelum pertempuran terakhir. Jiang Chen berpengalaman dalam pemisah arus laut luas dan tinju ion surgawi. Tidak perlu untuk lebih menyempurnakan apapun dalam hal itu. Itu agak berlatih terbang Monsater, bahwa Jiang Chen hanya berlatih hingga 2 teknik pertama. Dia belum menguasai 2 sisanya, bentuk cemerlang, dan bentuk petir. Dia memutuskan untuk mempelajari keduanya terlebih dahulu. Tentu saja, belati lempar bulu berlapis aslinya agak tidak memadai untuk tugas itu sekarang. Tingkat melempar belati itu sudah cukup untuk menyerang seseorang di alam roh kecil, tetapi lawannya kali ini adalah para jenius dari alam roh langit. Oleh karena itu, belati lempar bulu berlapis tidak sesuai dengan tugas lagi. Dia mengeluarkan 7 dari bulu ekor Raven King dan memutuskan untuk membuat sekumpulan Fire Raven yang melemparkan belati dari mereka, menggunakan set aslinya sebagai pedoman. Membuat belati lempar Fire Raven akan membutuhkan penggunaan kekuatan esensi logam. Dia harus menggabungkan esensi logam dan api bersama-sama, membuat belati lempar baru ini setidaknya 10 kali lebih baik daripada set yang lama. Dengan belati bulu berlapis sebagai prototipe, mudah bagi Jiang Chen untuk membuat set barunya. Dia dengan cepat menempa 7 belati lempar baru. Aura pembunuhan Raja Raven diwujudkan dalam bentuk mereka, memancarkan niat membunuh yang hebat bahkan ketika mereka hanya dipegang di tangan. Jiang Chen telah melatih 4 seni yang menyertai, belati terbang Monsater, ke tingkat yang diperlukan, jadi dia tidak mengalami masalah saat berlatih, bentuk kecemerlangan, dan bentuk petir. Dia telah memahami misteri inti dari 2 teknik ini setelah 7 atau 8 hari dan eksperimen yang tak tergoyahkan. The Brilliance Form, berpusat di sekitar kecepatan. Bentuk petir, berpusat di sekitar luar biasa. Meskipun kedua bentuk itu tampak serupa pada pandangan pertama, misteri yang mendasarinya benar-benar berbeda, dan dengan demikian kekuatan mereka juga akan sangat berbeda. Belati terbang Monsater cukup berguna, tetapi mereka mungkin tidak efektif melawan seorang pembudidaya alam roh langit. Untuk menghancurkan seseorang di alam itu, kartu asku masih berupa gunung emas magnetis dan teratai api dan es yang menyihir. Teratai adalah sesuatu yang terus-menerus dilihat Jiang Chen dengan sangat penting. Dia akan meningkatkan level dan terus mengembangkan kekuatan Lotus setiap kali dia mencapai terobosan. Gunung, harta karun yang besar itu, Jiang Chen baru saja memanfaatkan kemampuannya. Selain menggunakan beberapa kekuatan esensi logamnya untuk melatih 9 transformasi setan dan dewa, Jiang Chen hampir tidak menggunakannya. Dia kadang-kadang akan memanipulasi beberapa kekuatan magnet, tetapi hanya sampai tingkat tertentu. Gunung itu belum menjadi kartu truf sejati. Saya masih tidak punya cukup waktu di penghujung hari. Belum setahun sejak saya tiba di Gunung Roh Abadi untuk seleksi.
Saya harus mengumpulkan skor saya, menghadapi penindasan dari semua sisi, dan meningkatkan kekuatan saya. Saya benar-benar tidak punya waktu untuk mempelajari gunung emas magnetik dengan benar. Petik 2. Jiang Chen juga sedikit frustrasi. Dia memiliki harta yang sangat besar, tetapi telah dibatasi karena waktu dan tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan semuanya. Terutama gunung emas magnetis. Jiang Chen memutuskan bahwa dia akan memanfaatkannya dengan baik di waktu yang tersisa. Dia tidak memiliki tujuan setinggi memanggil penguasa segel emas. Adapun monster emas berbentuk senjata, tidak banyak gunanya jika dia tidak bisa memanggil mereka dalam skala besar. Ada kegunaan besar untuk mata emas jahat, tetapi dia tidak akan bisa berlatih menggunakannya sebelum dia mencapai alam roh langit. Satu-satunya hal yang bisa dia manfaatkan adalah kekuatan magnetnya. Setelah periode eksplorasi dan sosialisasi yang begitu lama, Jiang Chen sebenarnya telah membentuk beberapa refleksi dalam hal mengendalikan kekuatan ini. Namun, dia tidak pernah bisa menghabiskan terlalu banyak waktu untuk itu. Aku harus benar-benar melatih kekuatan magnet selama 20-30 hari terakhir. Kontrol saya terhadapnya paling banyak adalah level pertama. Saya hampir tidak bisa menghasilkan beberapa riak medan gaya lemah. Tetapi jika saya ingin menggunakan tingkat kontrol ini untuk mempengaruhi para pembudidaya alam roh langit, itu benar-benar akan menjadi usaha yang sulit. Jika kendali saya bisa naik beberapa tingkat, maka tidak akan ada masalah dalam menahan para pembudidaya alam roh langit. Setidaknya, saya sama sekali tidak punya masalah untuk mempengaruhi kecepatan dan ritme mereka. Jiang Chen tidak berani berpikir untuk mewujudkan badai magnet dalam waktu singkat yang tersisa. Itu adalah pemikiran yang menggelikan, lebih dekat dengan lamunan. Jika dia benar-benar bisa memanggil badai magnet, maka dia akan bisa menyapu semua pertandingan di level ini. Dia akan memiliki kepercayaan diri bahkan untuk melawan seseorang di puncak alam roh langit. Aku akan memfokuskan upayaku pada kekuatan magnet di waktu yang tersisa. Jiang Chen dengan tegas mengambil keputusan. Garis waktunya untuk menyerang alam roh langit tidak akan berubah, tetapi fokusnya harus berubah karena dia tidak bisa menempatkan semua taruhannya untuk menerobos ke alam roh langit. Jika saatnya tiba dan dia belum menerobos, maka dia akan terjebak dalam posisi yang sangat canggung. Hati seorang penjudi sangat berbahaya dan bukan jalur dao bela diri. Jiang Chen tidak ingin menempatkan semua telurnya dalam satu keranjang. Waktu terbang. Setengah bulan kemudian, Jiang Chen terus melatih kekuatan magnet. Pelatihannya yang rajin telah membuahkan hasil, secara nyata meningkatkan tingkat kendalinya. Kontrolnya terhadap kekuatan magnet setidaknya berada di level ketiga sekarang. Kekuatan magnet yang bisa dia panggil dapat membentuk medan gaya magnet yang nyata. Meskipun dia tidak memiliki lawan untuk menguji kekuatannya, dia yakin jika dia tiba-tiba menggunakan ini dalam pertempuran, itu benar-benar akan membuat lawannya berantakan. Masih ada 7-8 hari lagi. Jiang Chen memutuskan untuk memanfaatkan waktu ini untuk mengkonsolidasikan semua pelatihannya. Tiba-tiba, suara arogan terdengar di luar pintunya. Jiang Chen, jangan berpikir topeng akan menyembunyikan identitasmu. Anda tidak mampu menyembunyikan rahasia dari mata Long Juksue. Karena Anda menolak untuk mengambil jalan mudah ke surga dan bersikeras menerobos masuk ke pintu neraka, kuadran langit akan menjadi kuburan Anda. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Saya akan membuat contoh dari Anda dan memulai pemerintahan saya atas generasi muda dari 16 kerajaan. Ingat, kamu adalah orang yang ditakdirkan untuk menjadi batu loncatan dari jalanku sebagai seorang jenius. Arogan, tidak sopan, dan rasa superioritas yang tidak disembunyikan. Seolah-olah dia mengeluarkan penilaian terakhirnya tentang Jiang Chen. Dia telah mengirim pesan ini secara diam-diam, jadi tidak ada seorang pun selain mereka berdua yang bisa mendengarnya, dan dia tidak perlu khawatir tentang penguji yang membawanya ke tugas karena mengganggu orang lain. Jiang Chen tidak menyangka bahwa wanita ini akan begitu tak tahu malu. Sebuah suara rendah keluar dari Jiang Chen, dan matanya berubah keras. Dia mengompres suaranya dan menembakkannya seperti kilat. Seolah-olah lawan yang kalah layak untuk dibicarakan. Jika bukan karena perlindungan tuanmu, kamu pasti sudah menjadi seonggok tulang sejak lama. Anda harus ingat baik-baik, jika saya bisa membunuh saudara laki-laki dan ayah Anda hari itu, saya juga bisa membunuh Anda di kuadran langit ini. Kejahatan keluarga panjang Anda tidak dapat dimaafkan, kalian semua ditakdirkan untuk bersatu kembali di dunia bawah.
Mengapa saya tidak mengirim Anda ke sana sekarang dan melihat apakah Anda bertemu dengan mereka di sepanjang jalan? Jiang Chen tidak takut sama sekali saat ia memberikan gayung bersambut. Bagaimana dia tidak memahami skema liciknya? Dia mencoba menekannya sebelum pertandingan dan menggunakan aura yang kuat untuk menekannya, membuatnya jatuh dalam kekalahan tanpa pertempuran. Harus dikatakan, meskipun ini terlihat sia-sia, itu adalah serangan yang akan sangat menusuk jantung. Jika Jiang Chen benar-benar takut pada Long Juxue, maka dia mungkin benar-benar telah dikalahkan oleh serangan ini. Namun, dia telah meremehkan kekuatan hatinya. Alih-alih efek negatif, itu hanya memancing keinginan yang lebih besar untuk bertarung darinya. Long Juxue ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan Jiang Chen dan menghancurkan pertahanan Dao Heart-nya. Namun, dia tidak hanya gagal, tetapi dia juga mengalami banyak cemoohan. Dan, yang lain tidak keberatan mengakui identitasnya sama sekali. Apa artinya ini? Itu berarti Jiang Chen sama sekali tidak takut pada Long Juxue, bahwa dia masih tidak takut bahkan setelah dia menerobos ke alam roh langit. Jiang Chen, ini bukan kerajaan timur. Apakah Anda pikir Anda bisa melewati kulit gigi Anda, hanya melalui lidah yang jenaka? Ini masih panggung bagi para jenius, dan hanya para jenius yang disukai seperti saya yang menjadi penguasa sejati. Kamu hanyalah semut di bawah kakiku. Apakah Anda pikir Anda dapat mempengaruhi saya dengan menyerang saya dengan hal-hal duniawi? Saya akan jujur, saya perlu berterima kasih kepada Anda dalam membantu saya memutuskan semua ikatan yang mengikat saya ke dunia biasa dan memungkinkan saya untuk fokus pada bela diri Dao. Sebagai tanda terima kasih saya akan mengirim Anda ke jalan Anda dan kemudian memperbaiki semua orang yang bermarga Jiang di Kerajaan Timur. Apakah mereka muda, tua, pria atau wanita? Aku akan membuat mereka semua mati menahan penderitaan dan selamanya menyesal mereka memiliki nama keluarga sial yang sama denganmu. Nada bicara Long Juxue penuh dengan kebencian dan kekerasan. Bab 390, Kedatangan Pertandingan Terakhir. Jiang Chen tertawa dingin ketika dia mendengar kata-kata ini. Sepertinya meskipun Long Juxue menikmati semua sumber daya dan kekayaan Sekte Matahari Ungu, otaknya tidak membaik sama sekali. Dia sama arogan dan idiotnya seperti biasanya. Dia bahkan tidak ingin bertukar caci maki dengannya. Long Juxue, pergi dan luangkan waktumu menjadi pelacur yang menjerit-jerit di jalanan jika kamu mau, aku tidak tertarik menemanimu. Rencanamu memang terdengar sangat pendendam, tapi aku harus mengingatkanmu bahwa kamu tidak akan mendapatkan kesempatan untuk memulainya. Jiang Chen mematikan kesadarannya setelah berbicara dan tidak repot-repot membuang waktu berdebat dengannya. Permainan pikiran kasar semacam ini bahkan tidak akan menggelitiknya. Seiring berjalannya waktu dan saat pertempuran terakhir mendekat, hati Dao Jiang Chen menjadi lebih kuat dan lebih kuat, itu tak tergoyahkan dan mantap seperti Gunung Tai. Baiklah, 16 kerajaan telah mengurungku begitu lama, sudah waktunya aku terbang ke langit. Dada Jiang Chen dipenuhi dengan sentimen yang tinggi. Dia penuh antisipasi dan harapan untuk pertempuran yang akan datang. Dia jarang menginjakkan kaki di luar dalam 3 bulan terakhir. Di sisi lain, Tang Hong dan Liu Wenchai sedikit berinteraksi, menjadi sedekat saudara. Tang Hong tidak bisa tidak mengacungkan jempolnya pada potensi Liu Wenchai. Meskipun Liu Wenchai tidak meniru kecepatan Jiang Chen dalam poin pertanian, momentumnya juga cukup konyol. Dia berhasil masuk ke 64 teratas dalam waktu 1,5 bulan. Masuk ke peringkat itu berarti dia sudah mendapatkan tiket masuk, tapi demi asuransi, Liu Wenchai masih terus meminta misi. Dia sengaja ingin meredam kekuatannya dan meminta lebih banyak misi dari Dao bela diri dan kekuatan area jantung, melakukan hal-hal dengan gaya yang berbeda dari Jiang Chen. Misinya sebagian besar tingkat 1-3, dengan tingkat 4 sesekali. Dalam beberapa hari terakhir, peringkatnya berhasil masuk ke 30 besar, posisi yang sangat solid. Terlepas dari misi di area Dao bela diri, Liu Wenchai dan Tang Hong juga bertanding dengan antusias setiap hari. Dari keduanya, Liu Wenchai adalah seorang jenius dari Sekte Roh Segudang dan keturunan dari generasi pemburu. Setelah menyerap dan memurnikan darah binatang untuk waktu yang lama, ini menambahkan beberapa jejak keliaran pada kepribadiannya. Tang Hong memiliki julukan barbar di antara 4 sekte besar juga. Keliaran pada dirinya sendiri bahkan lebih ganas daripada Liu Wenchai. Dia adalah seorang berserker yang hidup untuk bertarung. Ketika mereka berdua disatukan, perdebatan mereka secara alami cukup intens.
Latihan gila semacam ini terus-menerus meningkatkan kekuatan mereka, cukup terasa memajukan keduanya. Tang Hong adalah alam roh tingkat ke-6 dan Liu Wenchai adalah alam roh tingkat ke-5. Karena itu, secara logis Tang Hong seharusnya berada di atas angin karena dia level yang lebih tinggi. Tetapi selama bulan terakhir perdebatan mereka, Tang Hong telah menemukan bahwa dia merasa sulit untuk menerima pukulan Liu Wenchai. Untungnya, darah binatang yang diberikan Jiang Chen kepadanya terus menunjukkan energinya semakin banyak potensi Tang Hong yang dimanfaatkan. Saat keduanya bertanding, Liu Wenchai menjadi lebih buruk pada awalnya, kemudian tumbuh menjadi setara dengan Tang Hong, sebelum akhirnya yang terakhir perlu mengerahkan semua kekuatannya untuk nyaris tidak memaksakan hasil imbang. Tentu saja, Tang Hong memiliki seni rahasia tambahan yang bisa dia gunakan setelah memurnikan darah dan dia bisa menggunakannya untuk memanipulasi kekuatan garis keturunan dan tubuhnya. Dalam keadaan normal, kekuatan Tang Hong mirip dengan Liu Wenchai. Jika Liu Wenchai menggunakan kekuatan penuhnya, Tang Hong mungkin akan sedikit lebih buruk untuk dipakai. Tapi begitu Tang Hong mengamuk, tubuhnya tiba-tiba akan meningkat sepertiga dan kekuatannya akan meningkat 50%. Dia menyebut jenis mengamuk ini sebagai mode mengamuk. Setelah mode ini keluar, bahkan Liu Wenchai merasa sulit untuk bertahan di bawah serangan Tang Hong. Mereka berdua berdebat seperti ini setiap hari dan mendapatkan cukup banyak. Mereka sangat mengagumi satu sama lain saat mereka terus berjuang, sangat menghargai satu sama lain dan menjadi saudara seumur hidup. Persahabatan mereka telah melampaui batas sekte setelah beberapa bulan, membuat mereka lupa bahwa mereka berasal dari sekte yang berbeda. Sejujurnya, Liu Wenchai melihat jejak dirinya di Tang Hong. Dalam mode mengamuk sendiri, Liu Wenchai merasa bahwa itu adalah memanfaatkan potensinya sendiri dan membuat garis keturunannya mengamuk, meningkat dalam kualitas. Namun, mode mengamuk Tang Hong diekspresikan lebih jelas, terutama ketika menyangkut tubuh fisiknya. Waktu berlalu hari demi hari. Akhirnya, itu adalah malam sebelum pertempuran terakhir. Ketiga sahabat itu berkumpul di halaman Jiang Chen. Salah satu dari mereka sekarang adalah eksistensi yang tidak bisa diabaikan di kuadran langit. Ketika mereka bertiga membentuk tali yang erat, itu membuat mereka menjadi keberadaan yang sangat besar yang tidak ada yang berani meremehkan. Jiang Chen telah berpartisipasi lebih sedikit dalam beberapa bulan terakhir karena dia telah berlatih keras. Dia juga sangat bersyukur ketika melihat perubahan pada mereka berdua. Memang, jalan Dao bela diri mengharuskan perdebatan satu sama lain. Anda berdua pasti telah melakukan bagian yang adil dalam beberapa bulan terakhir. Aku bahkan bisa melihat sedikit yang lain dari kalian berdua. Jiang Chen tertawa. Sehat, apakah Anda yakin bisa masuk 16 besar? Tang Hong tertawa terbahak-bahak. Peringkat saya tidak pernah lebih rendah dari 12. Setelah perdebatan harian dengan saudara laki-laki Wenchai selama beberapa bulan terakhir, saya bahkan mungkin bisa mencapai 8 besar jika saya beruntung. Petik 2. Liu Wenchai tidak seterbuka Tang Hong, tetapi tidak menyembunyikan pikirannya di depan orang yang dia percayai juga. Bos, tujuanku adalah masuk 12 besar. Jiang Chen tertawa. Selama tidak ada kecelakaan, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali dengan kekuatanmu. Jangan terlalu memikirkannya. Jalan Dao bela diri dengan demikian luar biasa dan menggoda karena ketidaktahuan yang tak terbatas. Mungkin, Anda mungkin terjebak di posisi 16 besar hari ini, tetapi setelah 1 dekade atau 1 abad, Anda mungkin melihat ke belakang untuk melihat betapa kecil dan rendahnya mentalitas Anda hari ini. Jika seseorang membuat langkah besar dalam bela diri Dao dalam 1 dekade, atau 100 tahun dan memasuki alam asal, mereka memang akan menemukan mentalitas mereka cukup menggelikan dan kekanak-kanakan jika mereka melihat kembali pada hari ini. Namun, Liu Wenchai dan Tang Hong berbeda dari Jiang Chen. Mereka tidak memiliki pengalamannya dari kehidupan masa lalunya, dan tidak memiliki visi yang luas. Mereka secara alami tidak akan memiliki pemikiran yang dalam. Itu adalah hal yang baik bahwa mereka tidak memiliki pola pikir yang rendah. Tang Hong adalah orang yang kasar dan siap untuk memulai dan tidak tahu apa artinya gugup. Adapun Liu Wenchai, meskipun dia memiliki banyak pemikiran dan tidak cukup percaya diri, sikapnya telah berubah dalam setengah tahun ini saat kekuatannya meningkat. Keyakinan selalu dibuat dari kekuatan dan ditingkatkan olehnya. Ketika fajar hari kedua tiba, hampir semua kandidat membuka mata mereka saat sinar matahari pertama masuk melalui jendela mereka. Pertandingan terakhir akhirnya tiba. Semua kandidat di kuadran langit berkumpul di alun-alun besar kuadran langit.
Peringkat telah ditabulasi dan ditunjukkan kepada publik. Jiang Chen tidak mempertahankan momentum yang begitu sengit dalam beberapa bulan terakhir dan peringkatnya tidak terus meningkat. Tidak ada banyak poin untuk skor sekarang pula. Tentu saja, mereka tidak sepenuhnya tidak berarti. Setidaknya, penempatan untuk pertandingan final akan ditentukan berdasarkan peringkat. Semakin jauh ke depan penempatan seseorang, semakin seseorang akan memiliki beberapa keuntungan tak berwujud. Peringkat Jiang Chen adalah 6, Tang Hong 9, dan Liu Wencai berhasil mencapai 22 setelah beberapa pertanian poin marah. Setelah peringkat akhir diumumkan, 64 teratas semuanya berhasil masuk ke pertandingan final. Kandidat lainnya sudah selesai seleksi. Sebuah keriuhan besar pecah. Mereka yang tidak dapat berpartisipasi dalam pertandingan final semuanya tertekan di luar dugaan, terutama mereka yang peringkatnya mendekati 64 besar. Mereka memukul dada mereka dan sangat sedih. 4 leluhur terhormat dan kelas berat sekte dengan cepat tiba. Waktu tidak menunggu siapapun, karena formasi telah rusak. Jumlah waktu yang tersisa setiap orang di dalam Gunung Roh Abadi hanya 2 hingga 3 bulan. Untuk mencegah kecelakaan lebih lanjut terjadi, pertandingan final harus dimulai sesegera mungkin. Semua orang, mereka yang bisa tetap di sini sekarang tanpa diragukan lagi, adalah para jenius terkemuka dari aliansi 16 kerajaan. Saya harus mengucapkan selamat kepada Anda. Bahkan jika Anda tidak berhasil mencapai 16 terakhir, itu tidak akan mengurangi keuntungan Anda dalam sekte Anda. Anda adalah masa depan sekte dan akan menjadi pilar mereka suatu hari nanti. Saya harap pertandingan terakhir ini menjadi pengalaman berharga bagi Anda, dan merupakan kesempatan untuk melihat Anda berjalan lebih jauh di jalan Dao bela diri. Baiklah, mari kita perpendek pidato yang panjang. Anda akan diberi nomor sesuai dengan peringkat Anda, dan eliminasi akan terjadi melalui pertandingan. Peringkat pertama akan bertarung melawan 64, kedua melawan 63, dan seterusnya. 32 besar akan dipilih setelah putaran pertama, dan 16 besar setelah putaran kedua. Kami akan melakukan pengujian lebih lanjut pada babak 16 besar dan membawa Anda sebagai murid pribadi kami. Tentu saja, mereka yang tidak masuk 16 besar tidak boleh terlalu memikirkan diri sendiri. Jika Anda membebaskan diri Anda dengan baik atau memiliki bakat unik selama pertempuran, Anda mungkin masih memiliki kesempatan untuk menjadi murid pribadi dari leluhur alam asal. Semuanya terserah Anda. Petik 2. Dikatakan bahwa tidak ada juara terakhir di mata pelajaran sipil, dan tidak ada runner-up di mata pelajaran bela diri. Seorang juara harus ditentukan di jalur Dao bela diri. Karena itu, ketika daftar babak 16 besar diumumkan, pertandingan peringkat lain akan diadakan. Semakin tinggi peringkat akhir Anda, semakin banyak nilai yang akan diberikan kepada Anda. Oleh karena itu, saya harap Anda akan menghargai tahap ini dan mengerahkan potensi dan bakat Anda secara maksimal. Suara Sun Caser terdengar seperti bel, bergema di telinga semua orang, tampaknya mampu menembus jiwa seorang kultivator dan membuat darah mereka mendidih, membuat semua kandidat tenggelam dalam semangat. Hanya Jiang Chen yang tetap tidak bergerak seperti gunung, hatinya setenang cermin, tanpa satu riak pun. Janji menjadi murid pribadi nenek moyang sama sekali tidak menarik baginya. Nenek moyang Rana asal tidak pernah menjadi tujuannya untuk berpartisipasi dalam seleksi sejak awal.